Rambut gadis ini saat dipotong akan berubah menjadi emas. Karena kemampuan anaknya itu, pasangan ini menjadi orang kaya. Tapi anak itu tak tahu. Ternyata dulunya, dia diculik kedua orang ini. Ibu kandungnya orang yang baik. Suatu hari bertemu nenek tua yang kelaparan. Dia memperlakukan nenek itu dengan ramah. Ternyata nenek itu malaikat, dan memberikannya sepotong kue. Dan agar Melly segera hamil. Dia kira itu hanya doa. Tapi dia sangat berterima kasih. Namun pada saat nenek itu pergi, dia benar-benar hamil. Dan melahirkan putri yang cantik. Sahabatnya datang. Karena ada barang yang harus diambil. Jadi meminta sahabatnya memotong rambut sang anak. Tapi tak disangka, potongan rambut itu berubah jadi emas. Untuk memastikan, rambut itu dicek. Ternyata itu benar-benar emas. Ketika anak Melly ulang tahun, Nicky bersekongkol dengan karyawan Melly untuk memadamkan listrik, dan menyuruh sang suami untuk menculik anak Melly. Ketika Melly melihat anaknya itu menghilang. Nicky berpura-pura bersimpati. Ketika pulang, dia langsung memotong rambut anak itu. Tapi rambut itu malah layu. Nicky sangat aneh. Rambut anak itu bergerak sendiri dan memukuli mereka. Mereka berdua pun ketakutan. Anak itu hanya memandangi mereka. Nicky menyadari bahwa cinta lapar. Dia pun memberikan sebotol susu. Rambut itu pun tak mengamuk lagi. Saat cinta diam, Nicky memotong rambutnya lagi. Kali ini rambut itu berubah menjadi emas. Nicky sangat senang. Dia pun membawa cinta pergi ke tempat yang tak diketahui orang lain. Sedangkan Melly terus mencari putrinya. Tapi tak ada jejak sedikitpun. Cinta pun besar bersama Nicky, yang mengetahui rahasia rambut cinta. Jika cinta sakit ataupun sedih, rambut yang dipotong akan layu. Dan jika marah, rambut akan menyerang. Untuk mengubah rambut itu menjadi emas, mereka berpura-pura menjadi orang tua, agar membuat cinta bahagia. Untuk menjaga kesehatannya, semua makanan harus bersih. Supaya cinta ada teman, mereka menyediakan seorang pengasuh, dan membelikan burung beo. Selama ini hanya tinggal di rumah. Sehingga membuat cinta penasaran dunia luar. Ketika dewasa, dia semakin tak bahagia. Untuk membuatnya bahagia, Nicky mengabulkan permintaannya untuk pergi jalan-jalan. Kali pertama cinta jalan-jalan selama 18 tahun. Dia melihat banyak orang di jalanan. Meskipun lelah, rambut cinta berubah jadi emas lagi. Asalkan dia bahagia, rambutnya akan berubah menjadi emas. Selama 18 tahun hanya di rumah. Setiap hari bermain bersama pengasuh. Tapi ketika cinta dewasa, dia penasaran dunia luar. Jadi merasa tak bahagia. Seketika rambutnya pun layu. Nicky berjanji akan membawanya keluar. Cinta sangat senang melihat keramaian. Karena tak hati-hati, burung beo lepas. Cinta langsung mencarinya. Burung beo ditangkap Rangga. Pertama kalinya cinta berinteraksi dengan pria. Cinta langsung menyukainya. Tak lama berbicara, Nicky datang. Dia marah karena cinta berlari. Ayah memberikan Rangga uang. Kemudian semua orang membawa cinta pergi. Sebenarnya cinta tak mau. Ada lowongan sebagai pengawal. Tapi syaratnya harus jelek. Rangga menyamar menjadi pria jelek. Tak ada yang mengenalinya. Ibu sangat puas. Menyuruh Rangga jangan bergerak. Rangga baru tahu. Dia menjadi pengawal cinta. Benih-benih perasaan mulai tumbuh. Pekerjaan utama Rangga, mengikuti kemana cinta pergi. Mencegahnya berinteraksi. Dan melarang makan sembarangan. Hal ini membuat cinta tak bahagia. Bob melihat cinta tak bahagia mengusulkan. Cinta mengadakan pesta ulang tahun. Cinta setuju dengan ide itu. Tapi ibu tak setuju. Ayah menatap sinis. Dan berkata setuju. Cinta sangat bahagia. Dia memeluk ayah dan berterima kasih. Ibu sangat marah. Bertanya mengapa suaminya begitu. Suaminya berkata, cinta sudah dewasa. Sudah waktunya memberitahu rahasia rambutnya. Tapi ibu tak setuju. Dia takut jika cinta akan membangkang. Suami berkata, cinta sudah menganggap mereka orang tua. Jadi ini bukan masalah. Tapi Nicky menjawab, di matanya cinta hanyalah emas. Tak sengaja, hal yang tak diinginkan terjadi. Keesokan hari, saat Nicky ke salon, dia bertemu Melly. Nicky langsung panik. Dia menghindari sahabatnya itu, dan langsung pergi. Tapi dia meninggalkan kartu kreditnya. Kebetulan,
Salon ini milik Melly. Niki baru saja berbelanja di sini. Tentunya dia meninggalkan alamat rumah dan nomor HP-nya. Melly pun meminta karyawannya untuk mencari alamat Niki. Mereka akan ke sana. Kebetulan pada hari ulang tahun Cinta. Melly datang membawa hadiah dan Niki sangat terkejut. Nenek ini mengelus perut seorang wanita dan melahirkan anak yang bisa menghasilkan emas. Tapi anaknya diculik bestinya sendiri. Setelah sekian lama mereka bertemu lagi. Melly datang ke rumah Niki. Tapi tak sengaja, teringat putrinya yang hilang 18 tahun lalu. Seketika sahabatnya itu sangat gugup. Segera mengajak Melly pergi. Dan mengajak yang lainnya makan. Melly menatap Cinta dan merasa tenang. Kali pertama banyak orang yang hadir. Dia sangat senang. Setelah selesai, Melly memegang tangan Cinta sebenarnya masih ingin bersama. Dia teringat dengan putrinya lagi. Dulu karyawannya berkata bahwa anaknya itu tewas tenggelam. Kala itu Niki menemaninya. Tapi Melly merasa anaknya masih hidup. Bertemu dengan Melly membuat Niki gelisah. Karena pesta ulang tahun diusulkan Art. Jadi dia memecat Artnya itu. Cinta memohon jangan. Tapi Niki tak menggubrisnya. Cinta melihat Mbok pergi. Dia memohon agar ibunya itu berubah pikiran. Niki tak tahan lagi. Jadi dia memarahi Cinta. Tapi Cinta juga marah. Sehingga rambutnya bergerak. Melihat rambut Cinta, Niki pun mengalah. Dia meminta maaf ke Cinta. Niki berjanji besok akan mengajak Cinta jalan-jalan. Tapi Cinta tak senang. Rambut Cinta pun layu. Keesokannya Cinta ke mall. Cinta melihat ada orang yang mirip Mbok. Dia langsung mengejarnya. Niki pun berteriak, menyuruh pengawal mengejar Cinta. Tapi karena banyak orang, Cinta pun sulit ditemukan. Cinta terus berjalan. Tapi ternyata dia salah orang. Dia tersesat di jalan. Di perempatan. Tak sengaja bertemu Rangga. Hari ini Rangga libur. Jadi tidak menjadi pria jelek. Cinta melihatnya. Teringat jika Rangga yang menyelamatkan Beonya. Dia sangat senang karena bertemu lagi. Dia meminta bantuan Rangga untuk menemukan Mbok. Rangga bermaksud mengantarkan Cinta pulang. Cinta tak mau. Rambutnya memukul Rangga. Karena bergerak sendiri. Rangga melihat Cinta keras kepala. Sepertinya takut dipukul lagi. Jadi setuju untuk menemaninya. Mereka mendatangi tempat yang pernah dikatakan Mbok. Cinta akan bertanya. Jadi mereka berpisah. Cinta digoda para preman. Cinta yang melihat situasi ini langsung kabur. Orang-orang itu mengejarnya. Cinta pun terjebak dan berjongkok ketakutan. Orang-orang itu tertawa. Tiba-tiba rambut Cinta bergerak, lalu menyerang para preman. Para preman itu pun tersungkur. Cinta pun membuka matanya. Rambutnya normal lagi. Tak lama Rangga datang. Cinta kira Rangga yang menolongnya. Jadi memeluknya. Rangga mendapatkan info Mbok sudah pindah. Rangga menyuruh Cinta menelpon keluarganya. Niki tak dapat berkata. Karena Cinta tak akan pulang sampai menemukan Mbok. Dia langsung menutup telepon. Malam itu Cinta menginap di rumah Rangga. Pertama kalinya Cinta tak di rumah. Dan tinggal bersama pria asing. Pengawal jelek menemukannya. Di hadapannya. Dan melepaskan topengnya. Rangga mengakui identitasnya. Cinta memohon agar tak diantarkan pulang. Rangga melihat Cinta menangis. Akhirnya pun setuju. Keesokannya mereka ke mall. Tak sengaja bertemu Mbok. Cinta pun langsung memeluk Mbok. Ternyata setelah Mbok dipecat, Melly menerimanya bekerja di tempatnya. Cinta terus berterima kasih. Melly tiba-tiba teringat putrinya. Dia pun menunjukkan foto putrinya. Tapi Cinta tak tahu foto masa kecilnya. Padahal sebenarnya mereka adalah ibu dan anak. Melly mengantar Cinta pulang. Dan menyarankan Niki untuk memberikan kebebasan pada Cinta. Tapi Niki tak mau. Niki mengatakan dia melakukan ini untuk melindungi Cinta. Dia tak ingin seperti Melly, yang kehilangan anaknya sendiri. Semua orang pun terkejut mendengar itu. Melly berkata, dirinya tak menyerah. Pasti akan menemukan anaknya. Niki sangat jahat. Suaminya pun tak tahan lagi. Meminta untuknya jangan jahat lagi. Niki mencibir. Memangnya kamu orang seperti apa? Kamu juga ingin menjadi kaya? Suaminya berkata, dia hanya membantu menculik Cinta. Karena mencintai Niki. Niki sangat bahagia mendengarnya. Keesokannya Cinta ingin pergi sendiri. Niki langsung membantahnya. Tapi Cinta berkata akan bersama pengawal. Ayah pun membantu Cinta. Ibu pun setuju.
Sebelum pergi dia meapikan rambut Cinta. Ketika dipotong rambut itu berubah menjadi emas lagi. Niki pun sangat senang. Lalu berkata sangat menyayangi Cinta. Cinta percaya. Tapi ayah hanya menghela nafas. Cinta dan Rangga bisa pergi bersama. Membuat Cinta sangat bahagia. Hari ini adalah Valentine. Di malam hari berdansa bersama. Diterangi lampu-lampu. Cinta menutup matanya. Rangga pun perlahan mendekat. Di saat ini, musik pun terhenti. Mereka tersadar. Rangga akan mengantarnya pulang. Saat di rumah Cinta merasa sangat bahagia. Dia bercerita kepada Mbo. Mbo tak percaya apa yang dilakukan Cinta. Dia yakin jika Cinta sedang jatuh cinta. Cinta tak mengerti. Bertanya apakah hal yang salah. Mbo berkata Cinta bukanlah hal yang salah. Tapi jika ibu tahu akan repot. Tanpa sengaja ibu di pintu. Menguping pembicaraan mereka. Keesokannya ibu mengikuti Cinta. Menemukan tempat tinggal Rangga. Dia mengenali Rangga sebagai pengawal jelek. Ketika di rumah Niki menelponnya. Membayar orang untuk memasukkan Rangga ke penjara. Suaminya berkata ini sudah keterlaluan. Mereka harus pergi dari kota ini. Karena terlalu jahat memasukkan Rangga ke penjara. Tapi istrinya ini berkata, dirinya tak akan membebaskannya. Dan tak akan membiarkan siapapun memiliki Cinta. Namun semua ini terdengar oleh Cinta. Dia yang sedih itu pun bertanya, mengapa ibu memasukkan Rangga ke penjara? Tak bisakah membiarkan mereka saling mencintai? Ibu menyuruhnya untuk patuh dan masuk ke kamar. Cinta tak bisa mengendalikan dirinya. Karena sudah marah, rambutnya bergerak sendiri dan menghancurkan barang-barang di rumah. Pada saat itu Meli datang membawa hadiah. Dia terkejut melihat semua ini.